Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan tentang mengenai buhul sihir atau buhul santet. Apa buhul sihir itu dan bagaimana cara menemukan dan menghancurkannya? Saudaraku, buhul sihir adalah satu ikatan, ya. Ikatan yang menjadi alat pemantau atau semacam CCTV gaib dari tukang-tukang sihir atau dukun-dukun yang menghantarkan sihir kepada diri saudaraku, ya. Apapun itu bentuknya, bisa berupa ikatan-ikatan berupa tanah, ya, yang dibungkus dengan kain kafan lalu diikat dengan ikatan tertentu, atau rambut seseorang, atau foto, atau berupa tulang, ya, berupa tulang-tulang tertentu, atau juga bisa berupa pakaian-pakaian dalam orang yang menjadi target. Biasanya ini yang menjadi umum, ya, ketika seseorang dihantarkan atau dikirimkan sihir santet dengan menggunakan media buhul. Nah, buhul ini ada dua. Buhul yang sifatnya dakhili, ya, ada yang sifatnya khariji. Yang dakhili itu adalah buhul yang ada di dalam badan kita. Dan sifatnya ini mempengaruhi badan seseorang. Bagaimana bisa masuk dalam badan seseorang? Bisa masuk dengan cara zahir melalui makanan atau minuman. Kita diberikan makanan minuman dari orang yang sebenarnya kita berprasangka baik. Namun ketika makanan itu telah diberikan mantra, ya, diberikan bacaan-bacaan sehingga orang ini terkena sihir atau pelet, ya, melalui makanan atau minuman, oke? Sehingga masuk, atau bisa juga lewat wasilah secara gaib, ya, dimasukkan secara gaib di dalam diri kita. Maka tidak heran kita sering melihat ada orang ketika terkena sihir tidak pernah memakan sesuatu, tapi di dalam badannya ada paku, ada gotri, ada kaca, ada benda-benda aneh, benda-benda asing yang merusak badannya. Dan bahkan sebagian lagi pasien yang pernah terkena sihir, ya, di dalam badannya ini ada, ketika di scan atau di ronsen, itu nampaklah benda-benda semacam paku atau semacam benda-benda lainnya. Atau bisa juga tak nampak dengan scan, namun ketika kita melakukan terapi ruqyah lalu kita muntahkan, maka keluarlah benda-benda tadi. Nah, benda-benda sihir tadi. Oke? Itu yang dakhili, yang di dalam badan. Yang kedua, buhul yang sifatnya khariji. Apa buhul khariji itu? Buhul yang berada dalam luar tubuh kita, di rumah atau di toko, warung, kedai kita, atau tempat usaha kita. Oke, saya bahas yang di rumah. Di rumah biasanya ketika buhul ini bisa berupa ditanamkan, ditancapkan, ya, di dalam tanah, atau disiram pakai air, atau ditempelkan di atas atap, dibuang lewat atap, atau bisa juga disimpan di tempat-tempat tertentu, ya, sehingga buhul ini akan menjadi alat pantau, ya, bagi orang yang mengirimkan sihir, ya, entah itu dukun atau sejenisnya. Sehingga kalau buhul ini terus ada, maka ketika kita melakukan terapi ruqyah, keluar, itu akan datang lagi karena masih ada alat pemantaunya, ada alat CCTV-nya. Ya, CCTV yang menjadi alat untuk mengirimkan kembali, ada reserver, ya, untuk datang kembali jin-jin yang ada dalam badan. Maka tidak heran saudaraku ada yang bertanya, kenapa ketika saya sudah melakukan terapi ruqyah mandiri, sudah nyaman, enteng, tapi besok kembali lagi. Nah, maka saudara-saudara sekalian, inilah menjadi faktor penyebabnya, karena adanya buhul. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW pernah dihantarkan buhul sihir oleh seorang perempuan Yahudi, ya, kemudian beliau sakit, ketika itu merasakan sakit yang luar biasa, linglung, bingung, ya. Maka kemudian datanglah Jibril mengkabarkan bahwasanya ada rambut yang diikat beliau, dimasukkan ke dalam sumur, lalu diambillah buhul rambut itu. Nah, baru kemudian dibuang, maka hilanglah segala penyakit beliau, khususnya yang berkaitan dengan penyakit beliau yang linglung, was-was, ya. Nah, dan asbab turunnya surah Al-Falaq ini juga diantaranya adalah ketika beliau terkena ini, ya, penyakit ini. Oke, saudara-saudara sekalian, lalu ketika sudah kita melakukan terapi ruqyah mandiri, maka lakukanlah hal-hal berikut ini. Kita sudah tahu itu buhul, kita sudah tahu, maka tugas kita adalah bagaimana meminta pertolongan Allah agar buhul-buhul yang ada di dalam badan kita atau di luar tubuh kita, baik yang zahir ataupun yang gaib, dimunculkan.
ya. Tapi tidak harus muncul karena buhul itu ada yang gaib, tidak harus zahir. Nah, kalau yang zahir, insya Allah, ya, kita minta pertolongan Allah, lakukanlah terapi ruqyah mandiri dan jangan lupa bacalah surat Al-Fil untuk menzahirkan buhul yang gaib atau menampakkan buhul yang tersembunyi. Bacalah surat Al-Fil, ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Di samping surat mendengarkan terapi ruqyah, lakukanlah teknik ruqyah, ya. Setelah lakukan teknik memutar-mutarkan, baca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya. Ditambah ayat kursi, baca 7 kali 7 kali untuk mengeluarkan buhul dakhili dalam badannya yang ada dalam tubuhnya. Lalu saudaraku silahkan baca sebanyak-banyaknya surah Al-Fil. Ya, bagi yang tidak hafal boleh menyuruh orang lain atau orang yang menghafalkan. Pada saat sampai ayat tarmihim, maka ulang-ulangilah tarmihim, ya. Tarumihim, 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 tarumihim. Baca sebanyak 21 kali. Bihajaratin min sijil faj'alhum ka'asfin ma'kul, faj'alhum ka'asfin ma'kul. Ulangi lagi. Kalimat faj'alhum ka'asfin ma'kul ulangi sebanyak 21 kali atau sebanyak-banyaknya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, baca surah Al-Zalzalah. Pada saat kita ayat wa akhrajatil ardu asqalaha, ulang-ulangi ayat ini sebanyak. Wa akhrajatil ardu asqalaha, wa akhrajatil ardu asqalaha, wa akhrajatil ardu asqalaha. Ulang-ulangi. Kemudian ashtata, 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 ashtata sampai pada ayat ashtata, ashtata ulang-ulangi berkali-kali. Ya. Saudaraku yang tidak hafal surat Al-Fil, Al-Zalzalah boleh baca ayat boleh baca ayat Quran. Kalau yang tidak bisa baca Quran, boleh menyuruh orang lain. Ya, insyaallah taala segala buhul sihir baik yang zahir ataupun yang gaib atas izin Allah akan Allah munculkan. Tapi jangan hanya sekali ya, ulang-ulangi. Oke? Dan segala buhul yang ada di dalam badan kita dakhili maka akan keluar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oke? Mudah-mudahan dengan wasilah ayat-ayat yang kita baca, dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, Allah akan memberikan kesembuhan. Oke? Selanjutnya, langkah berikutnya, ambillah air putih, ya. Ambil air putih untuk kita minum, ya. Dan air putih sebaskom untuk kita nanti renjiskan, percikkan ke sekedar tempat tinggal kita, tempat usaha kita, warung toko, kedai kita. Oke? Kemudian bacalah surat Al-Fatihah 7 kali, Al-Kafirun 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 7 kali, tambah ayat kursi 7 kali. Dan jangan lupa bacalah tadi surat kedua tadi, surat Al-Fil dan Al-Zalzalah sebanyak ya 7 kali. Oke? Lalu minumlah, sebelum minum berdoalah kepada Allah, ya Allah, dengan wasilah air ini, dengan kalimat-kalimatmu yang maha tinggi, dengan nama-namamu yang baik, dengan segala kemahakuasaanmu yang maha sempurna, ya, hamba mohon ya Allah, hancurkan segala buhul, nampakkan dan hancurkan segala buhul yang ada dalam badanku, segala ikatan-ikatan sihir, segala jin-jin zalimin fasikin kafir, segala buhul-buhul yang ada di sekeliling rumahku. Ya, yakin saudaraku, harus yakin bahwa insya Allah kita pun dengan berdoa kepada Allah akan Allah munculkan itu. Ya, Allah zahirkan buhul itu. Allah akan tampakkan buhul-buhul yang ditanamkan, atau akan ada petunjuk-petunjuk yang akan kita nanti dapatkan buhul itu. Walaupun tidak harus buhulnya zahir ya, tetapi minimal akan ada perubahan yang kita rasakan ketika kita berdoa kepada Allah. Lalu silakan ikuti video-video kami, ya, video-video di channel Quranic Therapy. Silakan, banyak video kami menjelaskan tentang hal ini dan melakukan terapi ruqyah. Ya, ulang-ulangi terus. Kemudian air yang tadi sudah didoakan, saudaraku sudah doakan, silakan minum. Baca bismillah tangan kanan, usapkan ke seluruh tubuhnya dan diminum. Lalu air yang di baskom tadi yang sudah dicampur garam, ya, percik-percikkan ke 4 sudut. 4 sudut. Yang pertama sudut kanan, sudut kiri, ya, depan belakang, ya, utara, selatan, timur, barat, tengah. Lalu percikan sekeliling tempat yang indikasi ada sihir, ada buhul, ya, yang sering kita merasa tidak nyaman, di ruang belakang, dapur, ruang kamar, ruang tamu, ruang halaman depan, di atap, dinding-dinding. Silakan percikan saudara-saudara sekalian. Ya, oke. Nanti akan ada reaksi. Reaksi itu ketika kita merasakan ada bau-bauan yang hangus, gosong, terbakar, entah itu kabel, seperti kabel terbakar, daging terbakar, daging hangus, atau bau-bau yang seperti terbakar, maka itu adalah tanda
ya, bahwa buhul atau jin yang ada di sekitar rumah kita atau tempat usaha kita terbakar. Dan biasanya menurut pengalaman yang muncul itu ada buhul-buhul nanti. Satu persatu akan muncul, entah itu berupa paku, berupa tanah yang dibungkus kain, atau boneka yang diikat, atau rambut, atau macam-macam media-media yang lainnya. Oke, saudara-saudaraku sekalian, lakukan terapi ini. Jangan putus asa, jangan cuma satu kali, lakukan berkali-kali dan berulang-ulang. Insya Allah Ta'ala, segala buhul-buhul sihir, segala jin-jin zalim fasik yang mengikat di sekitar rumah kita, tempat usaha kita akan dihancurkan oleh Allah. Dan jangan lupa saudaraku, bahwa sesungguhnya tiada kalah kekuatan kecuali hanya Allah. Allah Maha Kuasa, makhluk tak punya kuasa. Allah Maha Besar, makhluk tak punya apa-apa. Apapun dan siapapun itu. Karena kita, jin, dukun, itu adalah makhluk yang diciptakan. Sedangkan Allah adalah sang Khalik yang menciptakan. Yakinkan dulu hati kita. Jangan takut, jangan cemas, jangan was-was, jangan gelisah, jangan khawatir. Yakin bahwa Allah bersama kita. Allah hadir bersama kita. Allah Maha menyaksikan kita. Allah Maha penjaga kita. Allah yang selalu dekat dengan kita. Ini dulu yang kita munculkan tauhid dalam diri kita, bahwa sesungguhnya Allah lah yang maha segala-galanya, yang maha menggerakkan, yang maha menyembuhkan, yang maha menyaksikan, ya, yang maha menjaga. Setelah itu saudara-saudara sekalian, ya, sesudah kita sudah melakukan terapi, maka jangan lupa untuk melakukan terapi pembentengan diri. Bentengilah dirinya untuk penjagaan. Apa bentengnya? Jaga sholat berwaktu. Jangan tinggalkan sholat berwaktu. Jaga zikir pagi dan petang, ya, oke. Kemudian selalu berdoa kepada Allah, ya, minta perlindungan Allah. Mau tidur, mau bangun tidur, berpakaian, ya, keluar rumah, makan dengan tangan kanan, selesai makan, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, keluar rumah, naik kendaraan, libatkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa minimal kalau kita tak hafal doanya, bacalah bismillah sebelum kita memulai aktivitas. Dan jangan lupa untuk berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ketika kita memulai sesuatu, ya, khususnya ketika baca Quran. Ya, untuk terapi, ketika kita ada rasa takut, ketika kita ada rasa khawatir was-was, bacalah ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau tidak hafal doa-doanya, banyak doanya sebenarnya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadri qalin syarri ibadi. Namun itu agak berat mungkin bagi saudaraku. Silakan cukup baca ta'awudz. Insyaallah ta'awudz ini dihafalkan semua orang-orang muslim, ya. Oke. Selanjutnya, yang terakhir, jangan lupa untuk mengkonsumsi herbal ruqyah. Bagi saudaraku, ya, untuk membantu pendampingan proses ruqyah, menghilangkan segala penyakit yang sifatnya zahir ataupun yang sifatnya fisikis atau yang sifatnya gangguan jin dan sihir, maka konsumsilah herbal ruqyah. Silakan saudaraku, boleh mencari di mana saja, ya, di dekat rumah atau di sekitar tempatnya. Apabila ada seperti habatus sauda, ada minyak bidara, daun bidara, serbuk bidara, sabun bidara, atau aromaterapi bidara, minyak kasturi, air zam-zam, minyak zaitun, madu, ya, atau ramuan-ramuan herbal lainnya, silahkan konsumsi itu. Tapi jangan lupa sebelum memulainya, bacalah doa, dan jangan lupa baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah 3 kali, tiupkan, lalu berdoa kepada Allah untuk memohon kesembuhan. Insyaallah ta'ala, semoga Allah memberikan kebaikan, keberkahan dan kesembuhan pada dirinya, ya. Dan saya doakan saudara-saudara sekalian yang hari ini sakit, semoga Allah sembuhkan. Yang hari ini ada banyak hutang, semoga Allah selesaikan hutangnya dan lunaskan hutangnya, diberikan jalan solusi. Bagi saudaraku yang ada gangguan jin sihir santetnya, segera diangkat, segera sembuhkan segala sihir santetnya. Bagi saudaraku yang sempit rezekinya, dimudahkan urusannya, dimudahkan rezeki, lancarkan rezekinya. Bagi yang belum punya jodoh, dimudahkan jodohnya. Belum dapat anak keturunan, dimudahkan mendapatkan anak keturunan yang soleh dan solihah. Bagi yang belum dapatkan pekerjaan, semoga Allah berikan pekerjaan yang terbaik dalam kehidupannya. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Wassallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.